Nah, Pak Prabowo berkesimpulan bahwa Ketua Umum Partai Golkar ini adalah kader Golkar yang betul-betul paripurna, dan yang paling penting adalah memiliki ya sikap patriot, ya kemudian merah putih. Nah, itu yang disampaikan, dan ini yang paling penting. Ya, sengaja kami berkomunikasi dengan teman-teman media untuk menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan Partai Golkar, terutama sejak terpilihnya Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pada bulan Agustus yang lalu. Bahwa segera setelah terpilih pada bulan Agustus yang lalu, itu muncul berbagai gerakan-gerakan yang protes, yang tidak terima, dan bahkan ada gerakan-gerakan yang memprakarsa untuk melakukan Munas pada bulan Desember ini. Tetapi seluruh gerakan-gerakan yang ada, dan kita juga tahu orang-orangnya siapa, ya ada dari senior-senior, kemudian ada juga dari teman-teman semuanya, kita tahu semua latar belakang yang diangkat, baik alasan-alasan organisatoris, ya alasan hukum, kemudian juga alasan-alasan politis, dan bahkan ada juga diantaranya secara diam-diam seakan-akan atas nama pemerintah gitu, bahwa ini tidak senang dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pidato semalam yang diawali dengan pidato politik Ketua Umum DPP Partai Golkar, lalu kemudian ada arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, di mana kita tahu persis materi-materi yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi malam itu adalah bukan hanya sekedar memuji dan pernyataan-pernyataan politik dari Presiden, tetapi Presiden menjelaskan secara detail ya bahwa beliau mengenal persis Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, meskipun prosesnya tidak lama. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau, ada kriteria-kriteria tadi malam. Yang pertama bahwa ya Pak Ketua Umum Partai Golkar ini, sebagaimana apa yang disampaikan di dalam pidatonya itu, jadi konstruksi berpikir, alur pikir, kemudian retorika politik itu sangat luar biasa. Nah, Pak Prabowo berkesimpulan bahwa Ketua Umum Partai Golkar ini adalah kader Golkar yang betul-betul paripurna, dan yang paling penting adalah memiliki ya sikap patriot, ya kemudian merah putih. Nah, itu yang disampaikan, dan ini yang paling penting, karena kecerdasan semata-mata tidak memiliki sikap patriotis yang tinggi, itu tidak ada gunanya. Tetapi Pak Prabowo mengakui bahwa Pak Bahlil adalah memiliki ya sikap patriotik yang tinggi, merah putih yang jelas, Indonesia yang jelas, dan yang paling penting lagi adalah yang kedua, kata Pak Prabowo, meskipun ya perguruan tinggi yang ditempati oleh Pak Bahlil ini sekolah atau tidak ada di Google, tapi ternyata Pak Bahlil mampu mengedepankan kecerdasannya, dan secara konsisten ide pikirannya itu dapat dilakukan secara konsisten. Jadi antara ide dan aplikasi ini dapat dilakukan dengan baik. Nah, jadi saya kira itu, dan oleh karena itu kata Pak Prabowo, pendekatan yang dilakukan oleh Pak Bahlil adalah pendekatan saintifik. Ya, tadi malam Pak Prabowo menyampaikan bahwa Pak Bahlil sempat membawakan 26 judul buku disampaikan, dan saya kira ini sangat penting. Nah, setelah itu maka Pak Prabowo berkesimpulan bahwa tidak salah ya pemegang suara di Munas Partai Golkar pada bulan Agustus memilih Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum. Tidak salah. Bahkan nilai tambahnya banyak. Nah, pernyataan Pak Prabowo ini betul-betul mengakui ya bagaimana kepemimpinan Pak Bahlil di Partai Golkar, dan sekaligus bagaimana kinerja Pak Bahlil di kabinet. Nah, ini tadi malam dielaborasi sedemikian rupa, dan oleh karena itu pernyataan ini kami memahami bahwa ini adalah pengakuan ya seorang presiden, ya seorang alumni Partai Golkar, bahwa
Ini seakan-akan memberikan isyarat. Ya, hentikanlah gerakan-gerakan yang ada. Itu gitu loh. Jadi yang masih mau ada isu, mau munaslup, yang ada lagi mau mengganti atau mau apa lagi, ini mestinya diakhiri. Ya kenapa? Karena sudah ada pernyataan begitu, baik dilihat dari sisi politisnya, dilihat dari sisi organisatorisnya, kemudian juga dilihat dalam perspektif hukum. Maka hentikan ini semua. Dan oleh karena itu kami, ya saya selaku salah seorang wakil ketua umum dan juga ini saudara Amanso ini adalah dari salah satu pengurus DPP dan mestinya tadi beberapa orang itu ingin menyampaikan kepada siapapun yang masih mau melakukan gerakan-gerakan intrik-intrik politiking, kami menanggapi bahwa itu sudah tidak memiliki niat yang baik terhadap Partai Golkar. Ya, tidak memiliki niat yang baik kepada Partai Golkar. Dan apabila mereka masih melakukan langkah-langkah seperti itu dan ini mencerminkan niat tidak baik, maka kami siap melawan mereka, siapapun mereka. Ya, kita siap menghadapi mereka. Ya, oleh karena itu sesama kader Partai Golkar kami mengajak kepada mereka semua yang selama ini punya gerakan-gerakan, yang selama ini punya intrik-intrik, yang punya politiking, mari kita bersama-sama. Ya, bersama-sama dengan momentum hari ulang tahun Partai Golkar ini yang ke-60, kita bangkit bersama-sama, membangun soliditas, membangun keutuhan partai supaya kita ini betul-betul kokoh, solidaritas sosial, dan ini merupakan modal dasar. Itulah tagline-nya bahwa Golkar solid untuk Indonesia maju. Nah ini saya kira, dan sehingga dengan demikian pada tahun 2025 yang akan datang, pada tahun baru, di sini betul-betul cara-cara kita yang dilakukan selama ini itu saling menjatuhkan, saling menggorogoti, saling mendiskreditkan, kita hentikan. Dan kita kembali kepada hito Partai Golkar. Apa hito Partai Golkar? Itu adalah doktrinnya. Apa doktrin? Karya kekaryaan. Kita membangun bagaimana perdebatan konseptual. Kita mengedepankan huru hara wacana. Kita mengedepankan ide dan gagasan sebagai instrumen. Dan apalagi Pak Bahlil sendiri sudah membuka diri selaku ketua umum. Selaku ketua umum, aktivis murni, siap dikritisi secara objektif, secara rasional, dan secara faktual untuk membesarkan Partai Golkar. Saya kira ini adalah luar biasa. Ya, dan karena itu sekali lagi saya atas nama beberapa teman-teman, saya kira kita semuanya mengajak kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar, mari 60 tahun Indonesia Partai Golkar ini, ya kita betul-betul bangkit kembali kepada hito kita, doktrin karya kekaryaan, sehingga kita utuh, kita solid, solidaritas sosial kita bangun dan lain-lain sebagainya, sehingga pada tahun 2025 betul-betul kita masuk pada satu tradisi baru, ya, di mana kita mengedepankan ide-ide dan gagasan ini sebagai instrumen politik kita untuk apa? Untuk berprestasi, untuk berkarya. Ini yang penting. Nah, sekali lagi kalau masih ada ya dengan pidato Pak Prabowo seperti itu masih intrik-intrik politiking atau mengambil langkah-langkah gerakan-gerakan yang tidak punya dasar, maka kita siap melawan siapapun di belakang mereka. Saya kira itu. Ya, ada tambahan. Sempat disebutkan statement siap melawan ini dalam arti apa ya, Bang Idrus? Ya, apapun kita akan menghadapi caranya mereka. Ya, kalau kata orang Betawi itu lo jual kami beli gitu loh. Apapun caranya, mau secara hukum kita hadapi secara hukum, mau secara inti organisatoris kita ini ada orang-orang ya hidup mati kita di organisasi, mau secara politik ini sudah selesai karena Pak Prabowo sudah membuat pernyataan seperti itu. Gitu loh. Jadi kenapa lagi kita siap semua dalam perspektif apapun. Ya, dan ya yang saya kira itu termasuk melakukan debat konseptual sebagai pencerminan daripada doktrin karya kekaryaan. Itu kita siap. Ya, kenapa? Karena ini kalau sudah niatnya sudah tidak bagus kan itu kita harus hadapi dong. Ya, itu saya kira, dan tidak bisa lagi ya sah secara organisatoris, secara hukum, karena gugatan-gugatan yang ada juga akan ditolak,
Kemudian secara politik juga sudah lebih sah lagi tadi malam. Ya tadi malam kalau ibaratkan perguruan tinggi itu Pak Bahlil semacam apa gitu loh. Di situ sudah pernyataan Prabowo sangat luar biasa gitu. Jadi tidak ada lagi alasan. Nah oleh karena itu 2025 betul-betul secara organisatoris kita solid. Ya secara hukum selesai semua masalahnya. Dan kemudian secara politis Golkar akan memfokuskan perhatiannya sebagai bagian daripada anggota Koalisi Indonesia Maju, bagian daripada Kabinet Merah Putih. Cuma satu tujuannya adalah bagaimana kesuksesan pembangunan nasional dan ada semacam kesinambungan kepemimpinan bangsa ke depan. Itu aja masalahnya. Ya ini ya saudara Sirat ini juga tahu dari DPP, jadi ini. Nah, itu tadi ini kita sudah jalan. Nah, ada lagi? Jadi begini, kita ini aktivis murni. Kita paham juga siapa yang melakukan, baik langsung maupun tidak langsung. Dan siapa yang menjadi peluncur-peluncur, siapa yang menjadi konseptor gerakan, siapa yang seakan-akan melindungi. Ini kita juga paham ini barang gitu loh. Jangan kita anggap tidak tahu, tetapi kita masih hormat semuanya untuk kepentingan Golkar. Gitu loh. Dan bahkan Ketua Umum ya Pak Bahlil Lahadalia biarin aja katanya, atau nanti biar akan muncul. Tapi saya katakan Ketua Umum tidak akan muncul karena memang begitu. Kalau muncul itu dia benar, karena merasa tidak benar dan tidak punya fakta, tidak punya alasan, tetap melakukan gerakan-gerakan, maka ini sama dengan cubit-cubit aja. Tetapi itu mengganggu suasana. Ya suasana Partai Golkar, mengganggu soliditas Partai Golkar, ya, dan juga suasana kebatinan yang sejatinya ini adalah satu kesatuan gitu di dalam perjuangan gitu. Ini ada dorongan dari internal maupun dari eksternal juga, Pak. Nah, kita tidak mau bicara eksternal. Kalau kita bicara internal Golkar, kita hanya fokus pada internal. Ya karena apapun misalkan dari luar, ya misalkan kalau internalnya solid itu tidak bisa. Dan karena itu yang kita pentingkan adalah soliditas Partai Golkar, keluarga besar Partai Golkar. Itu yang paling pokok. Yang secara struktural dari pusat sampai ke bawah, dan secara fungsional bawah organisasi-organisasi yang ada, pendiri, didirikan, organisasi sayap, dan juga banyak ya apa namanya dari kelompok-kelompok relawan fungsional yang ada di luar itu juga banyak gitu loh. Ini kalau kita solid ini, apapun yang terjadi kita bisa hadapi. Dan itulah sebabnya sekali lagi Golkar solid untuk Indonesia maju. Jadi ini kata kunci, solid. Nah, agar supaya ini solid, maka kalau ada yang macam-macam, ya udah kita hadapi. Makanya ini kan para pejuang-pejuang, ada saudara Sirat, ada saudara Amanso, kita hadapi. Jadi itu. Kenapa? Karena ini sudah terlalu lama nanti Golkar ini seakan-akan main-main, dan itu menyimpang daripada ciri karakter Partai Golkar yang sejatinya mengedepankan karya kekaryaan. Nah, karya kekaryaan itu diawali adanya konsep, adanya ide dan gagasan. Nah, ide dan gagasan ini dimunculkan oleh kader-kader yang cerdas. Dan kader-kader yang cerdas tidak mungkin melakukan intrik-intrik seperti itu. Enggak ada sama sekali, karena orang juga sudah tahu bahwa saudara Bahlil Lahadalia itu menjadi ketua umum pada bulan Agustus. Proses penentuan ya paslon-paslon itu kan sudah jalan. Proses penentuan pimpinan DPRD ya provinsi dan kabupaten kota juga sudah jalan. Berarti di ujungnya ini diambil oleh ketua umum ya, saudara Bahlil Lahadalia ngambil di ujung. Nah, dengan tentu ada banyak prestasi-prestasi pada awal ketika itu. Ya misalkan yang prestasi yang sangat ya monumental, saya kira ada satu bahwa meskipun ada dinamika yang terjadi, maka saudara Bahlil Lahadalia begitu jadi ketua umum menetapkan saudara Airin sebagai calon gubernur di sana. Ini kan suatu luar biasa, suatu dinamika, dan ini kejadian. Demikian juga ada 1, 2 dan lain-lain sebagainya. Ya kita jangan berpikir kalah atau menang, tetapi ada proses politik yang secara organisatoris internal Partai Golkar terjadi sebuah dinamika, dan saudara Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum itu mengambil kebijakan, mengambil ketegasan dan berpihak kepada
kader-kader Partai Golkar. Ini yang penting gitu loh. Ya, jadi nah lalu kemudian setelah itu kan ada yang ngajukan gugatan hukum ya di PN Jakarta Barat, ada dari Petun dan lain-lain sebagainya. Ini kan terjadi itu. Ya, jadi nah sementara alasan-alasan yang dikemukakan secara organisatoris tidak mendasar. Ya, secara hukum juga tidak faktual. Dan secara politis dimainkan. Gitu loh, secara politis dimainkan. Nah, kalau sudah bicara secara politik, mestinya tadi malam sudah selesai dengan pidato Pak Prabowo seperti itu. Gitu loh. Jadi karena kalau ini sudah selesai secara politis, alasan apa lagi yang bisa diangkat untuk membuat intrik-intrik, untuk membuat politiking, untuk membuat satu langkah-langkah yang justru patut dicurigai tentang niat baiknya terhadap kemajuan Partai Golkar. Gitu loh. Jadi saya kira itu yang paling pokok ya. Ayo. Gubernur, wakil gubernur, kabupaten segala macam ini dipilih oleh DPRD seperti di negara-negara lain. Tanggapannya seperti apa? Kemudian Bu Mega kan kemarin bilang diundang kan saya dimusuhi. Nah itu tanggapannya bagaimana? Kenapa? Bu Mega bilang tadi dimusuhi. Nah apakah betul Golkar memusuhi? Jadi saya kira begini kan sudah jelas clear tadi malam. Pidato Ketua Umum DPP Partai Golkar, perlunya penataan sistem demokrasi kita. Bahkan sebelum itu di internal Partai Golkar, ya Pak Bahlil juga sudah menyampaikan bukan hanya itu. Kita juga akan melakukan penataan sistem ketatanegaraan kita. Bagaimana misalkan hasil amandemen 4 tahap itu. Ya pada awal-awal reformasi yang sekarang ini banyak menyadari bahwa secara substansial hasilnya itu adalah lonjong, tidak bulat dan tidak mencerminkan format. Format seperti apa? Format yang mencerminkan nilai-nilai budaya kita, yang asasnya Pancasila itu, falsafah Pancasila, asas kekeluargaan, asas kegotong royongan, solidaritas sosial, kebersamaan dan lain-lain sebagainya. Bahkan hasilnya, ya sebahagian besar sudah mengakui bahwa itu berbau apa? Berbau individualisme, kemudian liberalisme, kapitalisme. Nah ini kan secara ideologis, konseptual itu kan tidak hanya berbeda tapi bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa yang menjadi basis pembentukan falsafah Pancasila yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Nah kalau begitu masa kita biarkan. Nah oleh karena itu kata Ketua Umum ini pun kita lihat jadi penataan sistem ketatanegaraan, kemudian sistem demokrasi, ya kemudian juga sistem pemerintahan. Sekarang presidensial seperti apa jenis kelaminnya kita? Kan sekarang dan kita juga tahu semua secara konseptual ya parlementer lahir di Inggris. Ya kemudian misalkan presidensial di Amerika. Lalu Indonesia seperti apa? Ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa ini adalah sistem presidensial yang rasa parlementer. Ada juga mengatakan ini adalah tidak jelas jenis kelaminnya. Ya seperti misalkan kalau misalkan presidensial murni mestinya kan konsekuensinya sistem kepartaiannya harus sederhana. Tetapi ini kan dibuka sedemikian rupa sehingga agak susah. Nah ini semua nanti akan ditata dan oleh karena itu kata Ketua Umum DPP Partai Golkar harus dilakukan kajian secara mendalam, komprehensif dan terintegrasi sehingga kita tidak bisa hanya berpikir bahwa dengan pemilu hanya sekali dalam 5 tahun, pilkada juga serentak, lalu kerjanya KPU apa? Lalu kemudian ada mengatakan KPU itu adalah ad hoc. Tidak bisa secara parsial disampaikan begitu. Karena KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah merupakan bagian integral daripada sistem pemilu kita. Dan oleh karena itu, kata Ketua Umum DPP Partai Golkar, harus dilakukan kajian secara mendalam, secara komprehensif, terintegrasi. Dan yang paling penting lagi adalah, kata Ketua Umum ini, melibatkan komponen bangsa termasuk ya insan kampus, media, ya dan juga para pengamat dan para pemikir-pemikir yang lain. Dan karena itu nanti pasti yang karena kebetulan ini di bidang saya, ya jadi wakil ketua umum bidang politik dalam negeri, itu nanti kita akan pasti ada roadshow ke daerah-daerah, ke kampus-kampus. Dan ini sudah menjadi instruksi Ketua Umum.
DPP Partai Golkar. Jadi kita akan konstruksikan suatu pemikiran, alur pikir, sehingga kita proyeksikan bahwa yang kita ingin bentuk ini adalah format ideal tentang demokrasi kita yang mencerminkan nilai-nilai budaya kita, kemudian tentang sistem pemerintahan kita, tentang sistem pemilu kita yang ideal seperti apa. Nah, lalu tadi malam disetujui langsung, direspon langsung oleh Presiden. Sebagai Presiden tentu sebagai Ketua Umum Gerindra juga. Bahkan tadi malam kan teman-teman dapat mendengarkan bahwa kata Pak Prabowo, ya itu bahwa seandainya bisa diputuskan hari ini, kan ini sudah lengkap, termasuk dari PDIP. Ada Mbak Puan dan tadi malam mengatakan merasa nyaman juga Mbak Puan hadir kan itu. Artinya ini ada kesepahaman ke depan, sehingga ide, gagasan yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar tentu kita harapkan ke depan ini terjadi perdebatan konseptual di seluruh elemen bangsa, bukan hanya di elit-elit politik, tapi seluruh elemen bangsa. Dan untuk itu sekali lagi Pak Bahlil sudah menginstruksikan kepada kami untuk membuat konsep secara menyeluruh tentang hal ini dan siap untuk kita sosialisasikan kepada seluruh elemen bangsa dimanapun, utamanya di kampus-kampus, di insan-insan media dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Sama sekali kita justru. Loh ini kan coba, apanya yang kita bermusuhan? Kita di Banten sama-sama berkoalisi. Loh kemudian misalkan di DKI Jakarta juga kemarin kita ini, tetapi pernyataannya RK hari ini kan sebagai kader Golkar sudah clear semua. Jadi nggak ada indikasi bahwa Golkar dengan PDIP bermusuhan, nggak ada. Ya bahkan berteman tadi malam rombongannya PDIP ada, coba kita lihat. Yang mengawal Mbak Puan ada Mas Arya, kemudian ada Gubernur siapa? Oli Dondo Kambe, kemudian ada lagi yang lain-lain. Ini kan luar biasa. Nah kalau begini semua berarti kan ada sebuah kemesraan. Dan juga ketika saya jadi ketua koalisinya Pak Prabowo waktu itu, di koalisi Merah Putih, dan lalu kemudian Ibu Mega sebagai ketua Indonesia Hebat, itu saya 6-7 kali saya ketemu. Padahal ketika itu kami berada pada partai-partai oposisi. Tetapi kita ketemu, kita diskusi dan lain-lain sebagainya. Dan ada kesepakatan politik yang mendasari pemikiran-pemikiran yang dilanjutkan teman-teman di DPR. Jadi tidak ada masalah dari dulu semua itu. Ya. Apalagi? Bang, lantas konsekuensinya bagi pihak-pihak yang melakukan intrik itu apa dengan adanya agenda hari ini sekaligus masih membuka, Golkar masih membuka pintu tobat gitu bagi orang-orang yang... Semua jangankan kader-kader Golkar, orang luar pun yang mau masuk Golkar kita terima kok. Apalagi teman-teman, itulah sebuah proses politik. Itulah sebuah dinamika politik, ada komunikasi. Boleh jadi selama ini komunikasinya kurang bagus. Makanya instruksinya Ketua Umum Pak Bahlil Lahadalia mengatakan, cobalah aja bicara dengan teman-teman masalahnya apa. Ya kita terbuka bicara dengan siapapun. Tetapi setelah kita bicara menjelaskan bagaimana niat baik program kita ke depan, yang Ketua Umum kan sudah membuat suatu program umum 5 tahun ke depan, baru dibagi per tahun-tahun. Itu Pak Ketua Umum sudah membuat itu dalam pikirannya itu. Nah ini yang kita komunikasikan kepada teman-teman. Masalahnya apa? Nah tetapi setelah kita komunikasikan dan tahu masalahnya, lalu kemudian tidak mau tahu, nah tentu nanti yang bicara adalah Wakil Ketua Umum yang membidangi hukum. Yang akan bicara nanti adalah Wakil Ketua Umum yang membidangi kepartaian. Jadi yang membidangi hukum itu adalah Saudara Adis Kadir, yang membidangi kepartaian itu adalah Pak Kahar Muzakir. Jadi ini semua, jadi kita serahkan semua. Gitu loh. Ya, jadi ini semua clear. Nah, tidak clear lagi kalau misalkan yang menangani itu tidak secara struktural bidangnya, tetapi kita serahkan semua kajian dan langkah-langkah, dan yang paling pokok ada komunikasi. Sehingga dengan demikian tidak ada dusta di antara kita, ya semua terbuka kita lakukan, dan orientasinya cuma satu, membesarkan Partai Golkar untuk dapat melakukan program-program pembangunan untuk kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran. Itu asas, itu jelas arahan itu loh.
Ya, apalagi? Mas, satu lagi update terkait anggota atau Enggak, saya kira sekali lagi sikap dasar Partai Golkar siapa saja. Partai Golkar adalah partai terbuka, go public, dan tidak ada pemegang saham yang dominan, tetapi sama sahamnya semua, karena itu punya hak dan kewajiban yang sama. Seorang ya putra bangsa yang lahir dari Papua, faktanya hari ini jadi ketua umum. Kalau bicara saham kan dari Papua jadi ketua umum. Ini sekaligus membuktikan bahwa Golkar betul-betul terbuka, siapapun, semua punya peluang. Tinggal bagaimana prosesnya. Jadi kalau ada mau masuk, semua terbuka sebagai partai yang terbuka, yang inklusif, sebagai partai yang go public. Gitu loh. Jadi ini tidak perlu ada dinamika seperti itu, seakan-akan ini ya udah. Siapapun. Ya, jadi semua terbuka, jadi semua jelas. Ya. ini udah ada komunikasi dari Pak Jokowi mungkin ke Partai Golkar? Loh kan sebelumnya kan memang baik-baik aja kan, nggak ada pernah. Ya, setiap dulu waktu presiden, setiap ada acara Pak Jokowi datang. Sekarang ini komunikasi juga tetap seperti biasa dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira nggak ada sebuah dinamika yang perlu tetapi ya tinggal ya tentu kembali kepada siapa misalkan. Ya, misalkan Pak Jokowi bagi Golkar sekali lagi nggak ada masalah semua. Saudara sekalian, sebelum ini pidato tadi itu ketua umum di internal sudah menginstruksikan perlunya dilakukan ya begini cara berpikirnya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa ternyata sistem kita ini itu menyisakan banyak masalah. Salah satu di antaranya kita bicara tentang sistem demokrasi. Ya, ini ternyata demokrasi ini sangat mahal. Dan perlu proses panjang. Ya, menyita banyak energi dan lain-lain sebagainya. Jadi seakan-akan hanya kita ngurusin begitu. Nah, apakah seperti itu? Lalu Ketua Umum DPP Partai Golkar menyatakan bahwa demokrasi pada hakikatnya adalah sebuah alat, instrumen, bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagaimana yang tercantum di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satu di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Kan itu kan tujuan. Jadi nah kalau begitu berarti bagaimana kita evaluasi instrumen ini seperti apa? Misalkan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, lalu wali kota, wakil wali kota dilakukan secara langsung. Nah, kita kembalikan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, baik yang asli maupun yang sudah ini, kan di situ tidak disebutkan langsung. Iya kan? Hanya kan diambil secara linear dari pemilih Pilpres dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu nanti ada pilihan-pilihan, ada simulasi. Ya, ada simulasi tentang formatnya seperti apa. Gimana sih kalau langsung? Lalu kalau misalkan kembali kepada DPRD misalkan seperti apa? Lalu posisi gubernur itu adalah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ini kan semua posisi-posisi ini harus dilakukan pengkajian. Dan sekali lagi proses pengkajiannya melibatkan. Ya, jadi Golkar nanti akan secara proses ya, ini Golkar akan keliling dan ini sudah diminta oleh Ketua Umum Partai Golkar untuk itu. Cukup lah ya. Ya, cukup ya.